Selanjutnya, kita mempelajari tentang daun. Daun itu juga disebut sebagai folium. Pada daun terjadi peristiwa fotosintesis, dan fotosintesis itu adalah proses memasak bahan makanan, penyusun energi bagi tumbuhan. Kalau kita lihat di sini struktur daun atau bagian-bagian daun itu yang paling bawah itu adalah tangkai daun yang memiliki fungsi melekatkan daun pada batang. Kemudian di sini ada pelepah daun, dan pelepah ini kemudian bercabang-cabang menjadi tulang daun, dan bagian yang selain tulang daun ini yang seperti kain ibaratnya itu adalah helai daun. Berdasarkan jenis dari tulang daun, itu daun dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada daun dengan tulang menyirip. Yang kedua, ada daun dengan tulang menjari. Yang ketiga, ada daun dengan tulang sejajar. Yang keempat, ada daun dengan tulang melengkung. Untuk daun yang tulangnya menyirip dan menjari, itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Kalau untuk tanaman dengan daun sejajar dan melengkung, itu biasanya dimiliki oleh daun monokotil. Nah, di sini kita amati contoh-contoh dari jenis-jenis daun tadi. Yang pertama, daun yang menyirip itu ada pada daun mangga, daun jambu gitu ya. Dan ini kan termasuk ke dalam dikotil. Kemudian ada yang menjari juga. Nah, menjari ini ada pada daun pepaya, daun singkong, daun semangka. Ini juga dikotil. Nah, sekarang untuk daun yang melengkung, itu contohnya ada pada daun eceng gondok dan juga daun teratai. Untuk daun yang sejajar, tuh contohnya ada pada daun jagung, daun padi, dan daun tebu. Di sini saya menyediakan penampang dari daun. Untuk gambar yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, ini sebenarnya sama saja, tapi supaya kita itu mengetahui dari dua gambar yang berbeda ya. Untuk bagian atas dari daun itu namanya kutikula. Kutikula itu adalah bagian yang biasanya itu mengkilap. Di bawahnya kutikula itu namanya epidermis atas. Di bawah epidermis ada yang namanya jaringan tiang atau palisade. Kemudian yang bentuknya ini seperti tulang daun ini ya, bulat ini namanya itu selubung berkas dan vena, atau namanya itu xilem dan fluem. Pokoknya ini yang menghantarkan makanan ke daun. Nah, di sela-sela ini ada yang namanya jaringan spons atau bunga karang. Baru di bawahnya ini ada epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah ini ada stomata. Stomata itu lubangnya, sedangkan daerah di sekitar stomata itu namanya sel penjaga. Nah, stomata ini ada yang di epidermis bawah, ada juga tanaman itu yang memiliki stomata di bagian epidermis atas. Stomata itu berupa pori-pori kecil terdapat di epidermis atas dan bawah daun. Pada tumbuhan darat, jumlah stomata pada epidermis bawah itu lebih banyak daripada epidermis atas. Hal ini merupakan adaptasi tumbuhan untuk meminimalisasi hilangnya air dari daun. Nah, ini teman-teman ada gambar dari stomata. Nah, kalau kita lihat di sini, mulut daun itu yang tengah ini, kemudian di samping-sampingnya ini namanya sel pelindung. Nah, ini untuk gambar stomata pada daun yang diberi warna ya. Celah stomata terbentuk apabila sepasang sel penjaga atau pelindung stomata itu mengerut. Sel penjaga ini mengatur ukuran stomata yang berperan penting dalam pertukaran gas CO2 dan O2 yang terdapat di dalam daun dengan lingkungan luar. Selain itu, stomata juga berperan dalam pengaturan hilangnya air dalam tumbuhan. Sistem jaringan dasar pada daun disebut dengan mesofil. Pada daun tumbuhan dikotil, mesofilnya terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Jaringan tiang dapat mengandung lebih dari 80% kloroplas daun.
Sedangkan jaringan bunga karang merupakan tempat pertukaran gas karena sel-selnya tersusun longgar dengan ruang interseluler yang banyak. Untuk fungsi daun di sini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai tempat pengolahan zat makanan atau fotosintesis. Jadi di dalam proses fotosintesis itu merupakan kegiatan yang mengubah tenaga matahari menjadi tenaga kimia. Yang diperlukan untuk proses fotosintesis itu adalah air, kemudian klorofil dalam daun, dan juga karbon dioksida. Nah, yang dihasilkan oleh proses fotosintesis itu adalah oksigen, kemudian glukosa. Yang kedua, fungsi daun yaitu sebagai tempat penguapan dan pernapasan. Nah, di sini kalau misalkan stomata itu tidak melakukan kegiatan, maka stomata akan tertutup. Tapi kalau pada saat bernafas, stomata itu akan membuka, di mana CO2 itu akan masuk, O2 itu keluar. Nah, ini terjadi ketika kadar air pada stomata ini mencapai lebih dari 95%. Yang ketiga, jika jumlah air dalam tubuh tanaman berlebih, tumbuhan itu akan mengeluarkan air. Air dikeluarkan melalui proses penguapan pada mulut daun. Melalui mulut daun pula, tumbuhan bernafas, yaitu mengambil dan mengeluarkan gas. Jadi di sini ada gambar. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa daun itu memiliki daya hisap. Jadi untuk menaikkan air dan juga mineral ke atas tumbuhan itu ada proses kapilaritas. Nah, kapilaritas ini adalah proses naiknya air ke atas melalui sel-sel batang. Nah, selain adanya kapilaritas, naiknya air dan juga mineral ini dipengaruhi oleh daya hisap daun. Jadi ketika musim kemarau misalnya, ketika daun ini menguapkan air, maka daun ini akan semakin banyak menghisap air dari bawah. Daya hisap daun terjadi karena terjadi penguapan besar-besaran pada bagian daun. Yang terakhir ada bunga. Nah, di sini ada struktur bunga lengkap, bagian bunga lengkap, ada dasar bunga, di sini ada dasar bunga, kemudian ada di bawah ini ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu merupakan bagian yang berfungsi menopang bunga, kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini melindungi bunga yang ketika belum mekar, kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini adalah bagian yang paling indah karena berwarna-warni sehingga menarik perhatian serangga. Kemudian ada benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Kemudian ada kepala putik. Ini merupakan alat kelamin betina. Nah, yang di bagian tengah ini yang dibuahi, namanya bakal biji. Nah, ini contoh dari benang sari tanaman sepatu. Kemudian di sini ada kepala putiknya. Nah, di sini juga ada gambar kepala putik, benang sari, tangkai putik, tangkai sari. Di sini ada bakal buah dan bakal biji. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik tidak selalu ada dalam satu bunga. Jadi bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus itu disebut bunga sempurna. Seperti halnya bunga sepatu ini disebut sebagai bunga sempurna. Tapi kalau misalkan hanya memiliki putik saja atau benang sari saja, itu namanya bunga tidak sempurna. Contohnya pada tanaman salak, di mana tanaman salak itu ketika penyerbukan itu harus dibantu manusia karena satu pohon itu hanya memiliki satu sel kelamin, entah itu kelamin jantan, entah itu kelamin betina. Bunga yang memiliki seluruh bagian bunga disebut bunga lengkap. Jadi seluruh bagian bunga ini kalau dimiliki dalam satu bunga itu namanya bunga lengkap. Contohnya bunga sepatu tadi. Apabila salah satu atau beberapa bagian tersebut tidak ada, maka bunganya disebut sebagai bunga tidak lengkap. Nah, penyerbukan pada bunga itu biasanya dibantu oleh
serangga. Banyak ya sebenarnya, dibantu oleh serangga, ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh air gitu, ada yang dibantu oleh manusia. Nah, ini khusus yang dibantu oleh serangga. Jadi warna, bentuk, dan bau bunga itu menarik serangga untuk hinggap. Serangga hinggap untuk menghisap makanan berupa nektar. Secara tidak sengaja, serbuk sari menempel pada tubuh serangga dan jatuh ke putik, sehingga terjadi penyerbukan. Setelah mengalami penyerbukan, bunga kemudian mengalami pembuahan. Seketika itu, mahkota dan kelopak bunga akan luruh. Sementara itu, bagian bakal buah menggembung. Bakal buah berupa menjadi buah yang di dalamnya berisi biji. Nah, demikian teman-teman tentang bagian-bagian tumbuhan. Semoga informasinya bisa diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.